Haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasihi. Senang sekali berjumpa melalui program Renungan pagi hari ini. Saya yakin dan percaya setiap kita merenungkan firman, kita berjumpa dengan Sang Firman itu sendiri, yaitu Kristus. Sehingga saudara mempunyai pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kau sudah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Kesempatan yang Engkau berikan lagi kepada kami selama kami masih bisa bernafas. Tuhan, sebentar kami mau merenungkan firman-Mu. Tolong kami, Roh Kudus, supaya kami mampu mendengar dengan baik, mengerti dengan baik, dan tolong kami untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus mengurapi kami semua dan pakai hamba-Mu untuk dapat menyampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Haleluya. Mari kita buka saudara pokok bahasan kita di dalam Efesus yang ke-5 ayat ke-25. Efesus 5 ayat yang ke-25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Yang menjadi fokus renungan kita pada pagi hari ini adalah mulai dari kata Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya baginya, bagi jemaat. Tema kita pagi ini adalah komunitas kehidupan, ya, persekutuan komunitas. Di sini ada dua kata telah, saudara. Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya, saudara. Ya. Jadi Yesus Kristus sendiri yang mengambil peran aktif untuk memilih saudara, untuk menebus saudara, untuk mengangkat saudara menjadi anak-anaknya. Dan di sini dikatakan dia mengasihi jemaat. Tidak ada kasih yang melebihi daripada kasih Kristus. Saudara dapat mencari kasih yang ada di dalam dunia ini. Seringkali kasih itu mengecewakan. Tetapi kasih Kristus senantiasa tidak pernah berakhir, saudara. Sampai kapanpun juga. Firman Tuhan katakan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya dia tidak pernah berubah. Saudara. Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya. Saudara. Kita tahu bagaimana Kristus mati di atas kayu salib. Menyerahkan dirinya buat kita semua. Kalau Filipi mencatat Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itu adalah gambaran kasih yang Kristus berikan buat kita sebagai umat-umatnya. Dia melepaskan kealahannya. Dia meninggalkan semua hak-hak sebagai Allahnya. Dia berinkarnasi menjadi manusia. Untuk sama seperti saudara dan saya. Bahkan lebih hina dikatakan menjadi hamba, saudara. Benar. Yohanes 1 katakan bahwa firman itu sudah menjadi daging. Daging itu adalah manusia. Manusia itu adalah Kristus sendiri. Dan firman itu yang sekarang saudara sedang berjumpa pada pagi hari ini. Jadi dia menyerahkan dirinya untuk saudara dan saya. Apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sendiri. Kalau tadi dikatakan Kristus dan jemaat. Jadi gambarannya adalah Kristus dan jemaat itu adalah di dalam gereja.
Jemaat adalah gereja, Kristus adalah kepala. Jadi kepala adalah Kristus, tubuh ini anggota daripada Kristus adalah jemaat. Dia selalu menggambarkan hubungan yang begitu harmonis. Bagaimana Allah sendiri menjadi kepala bagi jemaat. Sehingga Allah dapat berinteraksi langsung dengan jemaat. Demikian juga jemaat dengan Allahnya. Seperti saya katakan melalui perjumpaan kita dengan firman. Sehingga Kristus dapat memerintahkan semua yang harus dikerjakan oleh jemaat. Dan jemaat melakukan perintahnya. Apa yang menjadi ajaran firman yang disampaikan. Karena melalui Roh Kudus akan mengingatkan dan mengajar saudara. Sebagaimana murid-murid Yesus mengamalkan amanat agung. Dia mengajarkan tentang ajaran Kristus. Dan rasul-rasul juga mengajarkan pengajaran daripada Kristus. Sampai hari ini, sampai kita mendengar firman ini pada pagi hari ini saudara. Terpujilah nama Tuhan, kita bisa berjumpa dengan Kristus melalui orang-orang yang Tuhan percayakan. Saksi-saksi iman itu, rasul-rasul itu. Orang-orang yang dapat menyampaikan firman kepada kita. Juga kepada saya ketika saya mengenal firman ini. Dan yang menjadi pokok renungan kita pada pagi hari ini ada tentang komunitas kehidupan. Artinya dalam komunitas ini adalah anggota, jemaat. Di mana kita hidup sebagai anggota, sebagai jemaat. Bukannya untuk kita saling bersaing, menjatuhkan, menjadi lebih populer satu dengan yang lainnya. Bukan saudara. Allah sudah menempatkan sebagaimana dikatakan tubuh. Ada anggota tubuh. Bahkan ada di samping terkecil. Jari sekalipun, kuku sekalipun. Di dalam tubuh manusia. Itu mempunyai fungsi-fungsi yang sudah diatur dengan tepat saudara. Sehingga satu dengan yang lain tidak bisa bersaing saudara. Ya, tapi yang ada saling membantu, saling menolong, saling membangun, saling mengisi. Nah saudara, ketemu kata saling di sini adalah sebuah kata saling yang positif saudara ya. Yang selalu terlibat dalam kegiatan itu untuk dapat saling mengetahui, untuk mengerti, membantu, ya, mengisi. Kalau ada yang merasa kekurangan tentang kebenaran, saudara dapat mengisinya. Ya, ada orang yang perlu dibangun rohaniannya, mungkin sudah mengalami satu hal yang malas, ya, perlu dibangun, saudara saling mengisi. Itu adalah komunitas kehidupan, ya. Sehingga kita dapat menjadi terang dimanapun kita berada, dapat menjadi contoh dimanapun kita berada, karena kita berkomunitas tidak terbatas. Selain dalam gereja, mungkin kita ada di luar, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam apapun juga, dalam kuliah. Ada komunitas lainnya saudara. Bagaimana kita menjadi cerminan Kristus. Bahwa Kristus ada di dalam kehidupan kita. Saya mengutip satu quote daripada buku Purpose Driven Life yang kita gunakan. Yang ditulis oleh Rick Warren. Begini katanya saudara. Sebagian besar orang yang belum percaya menerima Alkitab sebagai kitab yang bisa dipercaya. Jadi sebagian besar orang yang belum menerima Alkitab, ya, belum percaya Alkitab. Sebagian besar mereka percaya pada Alkitab ini. Mereka ingin tahu apakah kita, umatnya, jemaat Tuhan bisa dipercayai. Nah ini sudah yang menjadi persoalan. Mereka percaya terhadap kebenaran firman ini. Meskipun mereka belum menerima, mungkin baru mendengar dari manapun sumbernya. Tapi kita yang menjadi cermin juga menjadi ukuran bagi mereka. Mereka ingin tahu, ya. Mereka ingin tahu apakah kita bisa dipercayai saudara. Demikian dalam komunitas kehidupan ini. Hendaklah kita mencerminkan Kristus. Kita dapat dipercaya dimanapun kita berada. Dalam setiap perkataan, dalam setiap tindakan. Apapun yang kita kerjakan. Itu membawa Kristus saudara. Sehingga sang firman ini menjadi lebih dikenal oleh setiap orang. Sehingga Injil Kristus boleh sampai ke seluruh bumi. Dan nama Tuhan dipermuliakan.
Itu menjadi pokok kita pada pagi hari. Bagaimana kita, anak-anak Tuhan, dapat dipercaya. Karena mereka sudah mengetahui bahwa Alkitab mereka percaya. Jangan sampai kita menjadi umat-umat Tuhan yang tidak dapat dipercaya. Tapi saya yakin saudara, firman Tuhan membuat kita bertumbuh. Sehingga kita dapat dipercaya oleh siapapun juga. Karena kita membawa Injil Kristus. Mari saudara, itu menjadi renungan kita pagi hari ini. Kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih kemurahan-Mu, buat penyertaan-Mu, buat berkat-berkat-Mu. Tuhan, Engkau sebagai kepala, kami sebagai anggota, Engkau sebagai Kristus, kami sebagai jemaat. Biarlah kami boleh melakukan segenap perintah-Mu. Sebagaimana orang percaya kepada firman, kami juga orang-orang boleh dapat dipercayai sebagai jemaat Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Sertai umat-umat-Mu dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam kuliah, apapun yang mereka kerjakan, dalam sekolah. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan. Bila penyertaan Engkau ada di dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.